Hai 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan saya Sabrun, salah satu calon guru penggerak angkatan yang ke-10 pada tahun 2024 ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang koneksi antara materi, yaitu yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita bahas. Pada saat mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada pengetahuan yang saya dapat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat saya tangkap, yaitu tentang yang pertama, kodrat yang ada pada anak. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa terdapat dua kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak hanya pada anak, tapi orang dewasa pun seperti itu. Karena kodrat alam dan kodrat zaman ini bergantung pada waktu, ya. Kemudian di mana sebagai pendidik kita harus mampu memahami keadaan di sekitar kita agar lebih mudah menerapkan pembelajaran kepada murid. Begitu juga dengan pemahaman akan zaman. Tentunya kita harus memahami bahwa sistem pendidikan di zaman sekarang jauh berbeda dengan zaman dahulu. Hal itu tentu mempengaruhi tumbuh kembang dan pergaulan para murid, sehingga kita harus lebih ekstra untuk mempelajari berbagai media pembelajaran modern. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya yang saya dapat yaitu tentang tujuan pendidikan dan pengajaran. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir pendidikan dan pengajaran di sekolah hanya sebatas transfer ilmu dari guru ke siswa maupun sebaliknya, atau dari buku ke siswa, sehingga sistem pembelajaran yang diberikan menjadi monoton dan membosankan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya dapat memahami bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran yang sebenarnya adalah bagaimana agar murid dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki atau minati. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu tugas saya sebagai pendidik atau sebagai guru. Sebagai pendidik, tentunya kita harus mampu menuntun murid menuju kemampuan dasar yang ia miliki, sehingga murid tidak merasa digurui, namun lebih merasa didampingi dalam proses belajar atau menimba ilmu di sekolah, sehingga tidak ada merasa ketakutan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran yang baik. Nah, pembelajaran yang baik menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah satu, guru mampu mengenali potensi minat siswa yang ada di kelas. Hal ini diperlukan agar guru bisa membimbing dengan benar siswa yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, terdapat ruang komunikasi yang cukup dengan siswa, baik di kelas maupun di luar kelas. Contohnya di kelas ketika siswa bertanya, guru harus memberikan kesempatan. Di luar kelas pun bisa, di luar sekolah. Misal sekarang sudah zaman teknologi menggunakan media sosial tentunya.
Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan untuk siswa menuangkan ide kreatif yang dimilikinya. Jadi sebagai guru kita tidak perlu membatasi ide-ide kreatif siswa, tapi hal ini dalam bentuk hal-hal yang positif sehingga nanti apa yang dipikirkan oleh siswa bisa langsung diterapkannya secara langsung baik di rumah, sekolah atau di masyarakat. Kemudian kita lanjut daya dukung. Nah, berbicara tentang daya dukung ini sangat penting bagi saya dalam mengembangkan kemampuan yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk daya dukung ini saya sangat membutuhkan yang namanya dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangatlah penting dalam mencapai suatu keberhasilan karena di mana kita sebagai guru yang kreatif harus sering meninggalkan keluarga untuk belajar lebih agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangatlah diperlukan. Kemudian yang kedua, dukungan dari teman sejawat. Ini sangat diperlukan guna kelancaran tuntutan pekerjaan, di mana dengan adanya teman sejawat, kita dapat meminta bantuan berupa pendapat, bahkan tenaga. Ketika misalnya menggantikan kita pada kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, dukungan mentor atau pembimbing juga sangat dibutuhkan guna untuk memperkecil tingkat kesalahan atau human error dalam melakukan segala hal. Kemudian yang keempat adalah kemampuan diri. Itu ya hal yang terlebih penting. Dukungan dari kemampuan diri sendiri, terutama kemampuan berkomunikasi dan pemahaman tentang penggunaan IT dan media sosial, itu sangat-sangat diperlukan dalam memajukan pendidikan. Selanjutnya, yang perlu diubah. Nah, berbicara tentang hal yang perlu diubah, pertama, pemahaman tentang tujuan pendidikan yang semula berpikir bahwa hanya mentransfer ilmu dari guru ke siswa, namun seharusnya lebih daripada itu, yakni menjadi sarana untuk memberi tuntunan kepada murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya, memaksimalkan fungsi guru sebagai pendidik, yaitu sebagai penuntun, pembimbing, fasilitator, serta teladan bagi murid di sekolah. Kemudian, mengubah model pembelajaran yang semula menonton menjadi pembelajaran yang menyenangkan serta aktif yang berpusat kepada murid, sehingga murid tidak akan bosan di kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan konkret yang akan saya lakukan ke depan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa akan bersemangat di kelas. Misal dengan cara diawali dengan menyanyikan lagu-lagu yang bisa menyenangkan hati siswa, melakukan ice breaking yang menarik dan lainnya. Kemudian memberikan teladan terbaik mungkin bagi murid maupun teman sejawat. Kemudian yang ketiga, lebih mendisiplinkan diri dalam melakukan segala hal, baik itu disiplin waktu ataupun disiplin kegiatan lainnya. Kemudian yang keempat, membimbing siswa untuk memahami tentang nilai kemanusiaan, budi pekerti, serta nilai-nilai agama. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang penyampaian yang berhubungan dengan koneksi antar materi dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.
Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.